Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar membuat folder dan juga subfolder dengan VBA. Sebenarnya, saya pernah membuat video terkait hal ini, cara membuat folder. Namun, saat itu ada satu komentar ya, uh, yang bertanya bagaimana cara membuat subfoldernya. Saya memang sudah respon, hanya saja uh, kali ini saya akan coba jawab menggunakan video sehingga ini bisa lebih mempermudah cara membuat folder dan subfolder. Bahkan nantinya teman-teman kita coba masukkan subfolder di dalam subfolder lagi. Ya, baik, kita langsung aja teman-teman. Di sini yang pertama adalah saya punya file Excel namanya folder dan subfolder ya. Ini sedang saya buka. Kemudian ini ada di local disk A ya. Baik. Kita langsung saja di sini saya sudah buka modulnya. Yang pertama, teman-teman, kita itu sebenarnya kalau mau membuat folder, kita itu harus mengakses artinya kita akan mengakses uh, mengakses uh, file explorer yang kita punya, teman-teman. Jadi itu sudah di luar aplikasi Excel ya. Jadi untuk membuat folder itu sendiri, nanti kita akan gunakan scripting ya, file system object. Oke. Langkah pertama, teman-teman, kita deklarasikan dua variabel dulu ya, dim fso ya, s ini bisa tulis s varian atau dikosongkan saja ya. Kalau dikosongkan nanti dia biasanya langsung jadi varian, teman-teman. Jadi dikosongkan saja dim fso dan juga dim str vol string ya. Sebenarnya teman-teman ini nama variabel ini teman-teman bisa buat sendiri. Ini bebas sebenarnya, hanya saja kalau sudah terbiasa bekerja dengan hal yang sama, kita biasanya sudah punya tata penamaannya sendiri sehingga mudah untuk diingat ya. Jadi di sini saya gunakan FSO dan strFold. Kenapa string fold ini string? Karena nanti ini di sini kita mau simpan alamat foldernya di mana ya. Baik. Setelah mendeklarasikan dua ini, kita mulai dengan set dulu ya, set kenapa ini? Oke, baik. Kita mulai dengan set FSO. Teman-teman ingat kalau kita punya objek ya, ketika kita mau deklarasikan maka kita harus tambahkan set ya. Kecuali strval karena dia dalam bentuk tipe data ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan set lagi. Jadi kita set FSO sama dengan create object ya, teman-teman. Dalam kurung kita gunakan scripting titik file system object. Oke. Kemudian di bawahnya strval itu kita mau alamat foldernya di mana ya. Strval sama dengan application, artinya Excel ini, active workbook ya, artinya workbook yang sedang aktif, titik pad. Jadi alamat dari workbook yang sedang aktif ini itu ada di local disk A ya, kita gunakan dan kemudian nama foldernya misalkan contoh folder. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Langkah selanjutnya kita langsung buat saja foldernya teman-teman ya. Kita gunakan FSO tadi yang kita sudah buat ya. Jadi cara membuat folder itu adalah FSO titik create folder dalam kurung alamatnya teman-teman itu adalah strval. Oke, kita coba jalankan teman-teman apakah ini bisa jalan baik atau tidak. Harusnya nanti ini ada kelihatan folder baru ya di sini. Ini saya rapikan dulu. Baik, kita coba run. Ya, teman-teman lihat sudah ada contoh
folder ya. Hanya saja masalahnya itu bagaimana kalau seandainya foldernya sudah ada, kita tanpa sengaja buat lagi teman-teman. Kita coba run lagi. File already access, langsung muncul pesan error teman-teman. Jadi untuk menghindari itu kita harus cek dulu apakah di dalam alamat yang kita miliki ya, di dalam ini str file ini apakah sudah ada folder yang sama atau belum. Kita gunakan yang namanya if ya. Jadi di sini kita gunakan if not fso titik folder exist ya, itu cara mengeceknya. Exist dalam kurung str file. Then artinya kalau ini tidak ada, ini ada kata not ya. Ini kan folder exist itu artinya foldernya ada. Tapi ditambah dengan not di awal, artinya kalau foldernya tidak ada, maka yang akan dilakukan adalah maka create folder ya. Kemudian kita end if. Oke. Sedangkan kalau sudah ada, kita bisa tambahkan lagi else ya. Kalau mau ya, artinya kita bisa tambahkan pesan, artinya bisa muncul message box, oh folder sudah ada begitu. Tapi di sini saya tidak tambahkan, saya langsung end if. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Nah, ini pesan error yang tadi sudah tidak muncul teman-teman, karena dia harus mengecek dulu baru jalankan perintah ini. Saya coba hapus lagi ya. Kita coba jalankan ya. Ini sudah oke. Contoh folder ya. Selanjutnya bagaimana dengan subfolder? Membuat subfolder sama prinsipnya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tambah lagi satu perintah namanya subfolder ya. Saya cukup copy ini teman-teman supaya lebih gampang ya. Silahkan di copy. Kemudian kita ganti semuanya ini, fso ini kita ganti dengan kata sub di depan yang mengarahkan kita ke subfolder. Str sub juga. Kemudian ini sub ya. Ini str sub, kita ganti semua ya teman-teman. Alamatnya juga harusnya kita ganti teman-teman. Ini kan contoh folder ya. Kita masukkan nama folder yang kita mau, misalkan contoh subfolder ya. If not fso, harusnya ini sub juga. Ini juga str sub juga. Ini str sub ya. Seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman, sebenarnya nama penamaan ini bebas ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ini kok harus penulisannya sub fso, str sub folder. Ini karena sebenarnya saya sendiri mengikuti yang penamaan yang saya sudah biasa gunakan. Jadi teman-teman nanti bisa buat namanya apa saja ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oh maaf, ini ada terlupa. Ini harusnya sub juga ya. Kita langsung ya teman-teman. Ini saya hapus dulu. Oke, kita langsung kita run ya. Tapi kalau kita run ini saja, ini tidak akan jadi. Kenapa? Karena contoh foldernya belum ada ya. Jadi kita akan jalankan folder. Setelah folder teman-teman enter, teman-teman tinggal ketik di sini subfolder, maka dia akan jalankan perintah subfolder. Jadi sebenarnya perintah utama kita ada di sini, teman-teman. Ya, kita coba jalankan ini, kita run ya. Ya, teman-teman lihat ada contoh folder, di dalamnya juga ada contoh subfolder. Coba kita run lagi, teman-teman. Ya, ini dia tidak akan ada perintah apa-apa karena filenya, foldernya sudah ada. Bagaimana kalau kita mau ada subfolder yang lain lagi, teman-teman? Gampang saja, tinggal tambahkan perintah yang sama ya. Kita gunakan subfolder ya, artinya 2 kali sub. Ini kita ganti sub semua. Subfolder, ini juga sub. Ini sub. Nah, ini kita ganti juga ya. Contoh subfolder ya. Saya geser dulu supaya kelihatan. Folder, ini udah kelihatan teman-teman. Di sini juga subfolder ya. Ini juga harusnya sub. Ini sub. Ini ada sub lagi ya. Sub. Oke, ini sudah semua sepertinya teman-teman.
Di perintah utama kita ya, di sini kita tambahkan di bawahnya itu subfolder. Jadi dia akan buat folder utama, dia buat subfolder, kemudian subfolder. Kita coba hapus dulu teman-teman yang ada. Oke, kita run. Oke, ini ada contoh folder, contoh subfolder, ada contoh subfolder. Jadi caranya sangat mudah teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya nama folder ini dia bisa berubah-ubah, artinya sesuai dengan nilai dari suatu sel. Ya, caranya gampang teman-teman. Silakan buka Excel-nya dulu ya. Excel-nya ini ya, misalkan ini sudah ada nama teman-teman ya. Kita mau ambil nilainya itu dari A2, sedangkan subfoldernya A3 dan subfoldernya A4. Teman-teman tinggal gunakan ini. Kita dim dulu ya. Kita dim nama folder ya, string. Atau biasanya sih saya gunakannya nama nm_fol ya. Nama foldernya itu kita ambil dari nm_fol sama dengan sheet1 titik range A2. Oke deh. Titik value. Ini nm_fol. Ya, artinya namanya itu dari range A2, teman-teman. Jadi nanti namanya itu dari Aditya Andrian Beni ya. Baik. Selanjutnya kita ganti yang ada di sini, teman-teman. Ya, di sini ada contoh folder ya. Jadi di sini kita ganti contoh folder ini, kita hapus dulu, teman-teman. Kita gunakan done ya. Kita gunakan nm_fol. Oke, ini sudah oke ya. Kita coba dulu ya. Artinya kita ubah nama folder utamanya dulu ya, sesuai dengan nama yang ada di range. Oke, harusnya nantinya ada folder namanya Aditya Andrian Beni ya. Kita coba run. Oke, path not found. Oke, ini kenapa path not found? Karena kita belum ganti ini teman-teman, contoh folder ini. Ya, dia masih ikut yang di atas. Makanya kita harus gunakan ini. Di bawah kita harus tambahkan ini juga. Ya. Di sini, maka di sini juga harus sama. Ya. Di sini kita gunakan. Ini kita hapus contoh foldernya ya, teman-teman. Kita tanda ini, baru done, kemudian nm_fol, mulai lagi tanda kutip ya, teman-teman. Jadi penulisannya begini. Oh maaf, ada done lagi di sini. Ya. Ini jangan salah ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah benar. Sekarang ini harusnya string. Ya, kita tambahkan lagi yang di bawah juga, yang di subfolder. Ini kita tambahkan lagi. Kemudian di sini juga kita tambahkan teman-teman, contoh folder ini kita hapus. Jadi dan nm_fol dan ini. Ya, jadi teman-teman jangan salah ketik ya ini ya. Baik, kita coba run lagi. Mudah-mudahan tidak ada error ya, teman-teman. Kita run. Oke, ini sudah tidak ada error. Aditya Andrian Beni. Di sini contoh subfolder, di sini contoh subfolder, subfolder lagi. Oke, sekarang kita ubah nama dari contoh subfolder. Caranya gimana? Kita mau namanya itu dari A3, nanti yang subfolder itu A4 ya, teman-teman. Caranya gampang, teman-teman. Sama saja, kita masuk ke subfolder. Kita dim ini, ya, kita gunakan lagi ini, nama nm subfolder, ya. Kita gunakan di sini, kita copy saja supaya gampang. nm subfolder. Ini nilainya dari A3 ya.
Kemudian di sini teman-teman contoh subfolder, ini kita hapus. Kemudian dan ini juga jadi menjadi nm subfol. Oke, ini harus teliti ya teman-teman. Biasanya tanda-tanda begini ya, jangan lupa ya, kalau dalam bentuk teks biasa ini harus ada tanda petik ya, dan harus ditutup kembali. Sedangkan kalau dia dalam bentuk variabel, teman-teman tidak perlu tanda petik ya. Oke, di bawah juga kita harus lakukan hal yang sama teman-teman ya. Ini kita copy nm subfolnya, saya enter dulu. Oke, kemudian ini kita ganti ya, contoh subfoldernya dan nm subfol, dan ya ini sudah benar teman-teman. Kita coba jalankan ya subfoldernya, ini menjadi ini sudah benar nih teman-teman ya, Andrea Aditya, kemudian ada Arini ya, ini sudah. Kita hapus dulu lagi. Kita coba tambahkan yang terakhir, yang subfolder ini ya. Di sini kita tinggal tambahkan lagi satu kali subfolder. Kita ambil dari A4. Kemudian kita jangan lupa ini dim dia. Ini dim subfolder ya. Di sini kita ganti menjadi dan nm subfol. Oke teman-teman, kita run ini yang terakhir. Kita run kembali dari awal. Run. Ya, ini Aditya Andrian Beni, Arini Cinta Putri, Beni Edgar Prasetya. Jadi begitu caranya teman-teman untuk membuat folder, subfolder, subfolder. Nanti kalau mau tambah lagi bisa, prinsipnya sama. Ya. Kemudian sebenarnya teman-teman bisa buat folder itu sekaligus ada 10 folder, itu juga bisa ya. Nanti kita akan coba bahas di video-video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Nanti untuk file yang saya gunakan ini ya, saya akan coba tambahkan linknya di deskripsi sehingga teman-teman bisa download dan bisa gunakan kode yang saya sudah buat ini untuk latihan ya, ataupun di aplikasi yang akan teman-teman buat. Terima kasih.